Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi istafa nabiyyana wa sayyidina Muhammadan khairal bariyah wattasafa ummatahu bil ummatil Muhammadiyah fasalawatuhu tam wassalamuhu al-kamil ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan, ini ada Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Fathur Rahman Kamal. Kita doakan semoga beliau sehat, diberikan kelancaran dan kekuatan dalam berdakwah. Ini tokoh penting, ya, saya sampaikan tokoh penting dan kemarin mewakili juga Indonesia dalam Muktamar Al-Quran di kota. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah. Kemudian di sini ada Pak Warek. Nah, ini bidang adik-adik semua. Kita doakan semoga mood beliau selalu baik. Karena kalau moodnya tidak baik nanti kalian juga bermasalah dalam kuliah. Ya. Ini ada Kepala Laik ya, Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan semakin islami dan semakin bisa menanamkan nilai Muhammadiyah dalam kehidupan. Saya berdiri boleh ya? Nah, izin ya. Bismillah. Apa kabar semuanya? Baik. Ini mentor ya? Mentor apa kabar? Baik. Selamat datang di kampus emas menuju generasi yang mencerahkan dan berkemajuan Universitas Muhammadiyah Riau. Ya. Teman-teman sekalian, saya langsung saja karena waktunya terbatas. Di setiap kampus dimanapun itu akan ada sesi yang sangat penting yang menjadi landasan untuk take off masa depan pendidikan kita. Nah, masa itulah yang kita kenal dengan orientasi yang sekarang kita ada di dalamnya. Dan ini yang paling menentukan. Saya mohon maaf untuk teman-teman semua, orang menganggap bahwa yang terpenting di dunia kampus itu saat kuliah. Bukan. Yang penting itu sekarang. Yang penting itu sebelum Anda memulai pendidikan, proses tadi, maka rancang bangun roadmap yang disusun untuk menata masa depan Anda dari awal masuk sampai lulus itu sekarang. Jadi kalau Anda tidak punya peta jalan yang dibuat dari sekarang, maka yang Anda akan dapatkan dalam proses belajar dan mengajar, baik Anda dan dosen, itu hanya netral-netral saja. Nah, seperti sekarang nih, ya, kita akan lihat nanti apa perubahan yang terjadi dan dampak pertemuan ini sampai ketika Anda menjalani proses perkuliahan ke depan. Saya agak cepat. Siapa yang rencana lulusnya 3 tahun, boleh angkat tangan. Oke. 3 tahun.
4 tahun? 2 tahun? DO tuh. Standarnya kan 4 tahun ya? Oke, ada berapa fakultas? Kedokteran mana kedokteran? Ada kedokteran. Fakultas apa lagi Pak Warek? Ya? Studi Islam. Studi Islam mana? Oke, ya dan yang lainnya. 9 fakultas, 30 prodi. Baik, saya mau tanya sebentar, kita cek dulu. Pelan-pelan ya. Siapa yang rencana IPK-nya 4? Boleh angkat tangan. Oke, boleh turun. Siapa yang punya rencana lulus dari sini menguasai 3 bahasa internasional? Yakin ya? Tolong kamera disorot tuh, nanti kita masukin catatan tuh. 3 ya? 3. Oke, turunkan. Bahasa Inggris, angkat tangan. Bahasa Arab, Perancis. Comment ça va? Ça va bien? Oke, baik, turunkan dulu, turunkan. Kita akan belajar dengan singkat dan padat. Kenapa? Pertemuan ini begitu penting. Teman-teman, 1, kalau kita ingin menjadi mahasiswa dan alumni yang berkualitas, maka syarat yang terpenuhi mesti 2. 1, ada contoh teladan. Anda mau ikut siapa? Biasanya saat akan masuk itu kita punya sosok keteladanan yang kita siapkan untuk diikuti, ada figur. Yang kedua, ada pedoman. Anda tidak mungkin bisa belajar dengan baik, bisa sukses kalau tidak ada pedoman terbaik yang bisa kita ikuti. Nah, karena sekarang ini bulannya kalau di Islam itu ada bulan lahirnya Nabi, bulan Maulid, maka secara singkatnya tidak ada sosok yang disepakati. Bahkan oleh penulis buku paling terkenal, 100 tokoh berpengaruh di dunia, Michael H. Hart, nomor 1-nya adalah Nabi Muhammad SAW. Saya berikan satu gambaran, ini kurang lebih ada 2.400-an ya? Kurang lebih ya? Yang non-muslim ada? Non-muslim ada, bagus. Yang Kristen ada? Protestan? Hindu? Hindu ada? Buddha? Bagus, berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Baik. Kenapa saya tanya? Karena nanti dasar keyakinan, dasar beragama itu nanti menjadi bagian yang paling penting untuk mensupport nilai intelektual kita. Ini materi penting ya. Saya mengajar di beberapa institusi negara dan yang dibutuhkan itu ini. Nih teman-teman, saya mau tanya sebentar. Akal sehat penting nggak? Oke. Kalau saya hitung sampai 3, saya berikan challenge, silahkan angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, Anda maju ke depan. Pinjam mic-nya. Dah. Namanya siapa? اسمحوا لي أن أعرف نفسي اسمي محمد أفوان أيدي. تتكلم باللغة العربية؟ نعم تكلمت باللغة العربية. ما شاء الله. صدقوها. طيب. هذا أخونا يتكلم لغة عربية جيدا ويريد يتحدث معنا باللغة العربية فنسمع منه إن شاء الله. اسمك كريم؟ نعم. اسمك كريم؟ ما اسمك؟ محمد أفوان أيدي. طيب محمد من أين أنت؟ جئت من بكنبارو. جئت من بكنبارو. لماذا اخترت هذه الجامعة؟ لأن أريد أن أطور مهارتي. تريد أن تطور مهارتك. أيهما الأهم، العقل أو القلب؟ القلب. لماذا؟ لأن العقل دون القلب لا يدخل علم أو لا يدخل العقل شيء. دون القلب لا يأخذ العلم. Ayo beri tepuk tangan dulu. Boleh.
Ya, yang tepuk tangan paham nggak tuh? Paham, pahim tuh? Wah, assalamualaikum. Baik. Yang teman-teman saya mau tanya sebentar. Oke, Muhammad terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, tolong dicatat ya, 1 juta rupiah. Silakan kembali. Ya. Saya serius. Sebentar. Ya, sebentar, saya mau tanya. Penting mana akal yang sehat atau hati yang sehat? Boleh angkat tangan, 1, 2, 3. Cepat. Saya ulang. 1, 2, 3. Turunkan dulu. 1, 2, 3. Ya, perempuan. Nah, boleh. Ya, silakan. Kasih mic-nya. Tidak usah maju, di situ aja. Oh, boleh, nih boleh. Baik. Saya tanya sebentar. Penting mana akal yang sehat atau hati yang sehat? Hati yang sehat. Kenapa? Karena dengan hati yang sehat, akal juga ikut sehat. Karena kalau cuman akalnya yang sehat, hatinya tidak sehat, maka akan rusak. Baik, 1. Pertanyaan kedua, agak cepat. Yang memberikan perintah untuk mengerjakan sesuatu itu hati atau pikiran? Hati, yakin? Yakin. Fungsi akal apa? Untuk berpikir. Untuk berpikir, yakin? Yakin. Baik, 1 juta ya, disimpan dulu. Dah, berikan lagi mic-nya. Nih lihat sini, sebentar, pelan-pelan. Ya, nanti setelah itu saya tanya lagi. Lihat sini. Dah, sebentar. Hitungan ketiga, semua diam ya. 1, 2, 3. Now I count to 3. 1, 2, 3. You are silent, alright? Okay. 1, 2, 3. Oke, lihat sini baik-baik. Riset membuktikan ternyata yang paling bisa mempercepat seorang sukses dalam belajar itu bukan akalnya, tapi hatinya. Akal itu sekalipun disebut sehat, dia hanya berfungsi merumuskan pikiran supaya mudah dieksekusi oleh fisik. Misal nih, saya mau bicara, bagaimana cara bicaranya bisa terukur, lancar, ngukur mic-nya bagaimana. Nah, itu yang memfungsikan formulasinya akal. Tapi dia nggak ngasih perintah. Apakah bicaranya baik, bicaranya buruk, dia nggak ngasih perintah. Yang memberikan perintah itu ini, hatinya. Jadi semakin pintar orang, tapi kalau hatinya bermasalah, maka kepintarannya hanya akan digunakan untuk membuat hal-hal yang salah. Tapi kalau hatinya baik, semakin pintar orangnya, maka semua kepintarannya itu akan digunakan pada segala hal yang bermanfaat dan baik. Nah, ada riset yang kedua, ternyata kecerdasan spiritual itu kalau bisa dieksplor dengan lebih baik, itu bisa menjadi katalis penguat bagi kecerdasan intelektual supaya dia bisa mendapatkan kuantum intelektual. Bisa lompat kepintarannya. Nah, kenapa saya tanya tadi, yang Muslim, yang Kristen, yang Protestan, ya, Katolik, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, betapapun Anda berada di satu kampus Universitas Muhammadiyah Riau ini, yang mesti Anda mulai pertama kali bukan bagaimana cara saya bisa meningkatkan kepintaran intelektual, menghafalnya kapan, memulainya kapan, tapi yang paling penting dasar dari awal kita berada di kampus ini, bagaimana bisa meningkatkan nilai spiritual kita sehingga dengan itu bisa mempercepat nilai-nilai intelektual kita. Ini saya tawarkan
Kalau Anda bisa jawab, ini hadiahnya lebih besar, 5 juta rupiah. Saya serius ya. Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003. Itu cluenya. Angkat tangan. Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Itu cluenya, nggak usah buka Google. Angkat tangan. Anda, silakan maju ke depan. Oke, nama siapa? Muhammad As'ad. Muhammad As'ad. Pakai mic-nya. Di fakultas apa? Ilmu komunikasi. Komunikasi. Oke, beri tepuk tangan dulu. Asal dari mana? Pekanbaru. Pekanbaru. Saya cuma minta tolong bacakan poin menimbang nomor 2. Banyak. Pilih salah satu, boleh. Kita turunkan pelan-pelan. Apa tujuan dari pendidikan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, apa lagi? 2. Oke, poin. Berikan tepuk tangan dulu. Sekali. Ya, karena sudah maju, sudah bagus, dan sudah ambil poinnya. 500.000 ya. Silakan kembali ya. Oke. Coba lihat teman-teman, lihat. Enggak, saya menghargai angkat tangan, maju ke depan, dan itu nanti poinnya. Kita belum mulai, kita hanya pengenalan dulu nih. Lihat baik-baik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Itu dari 5 poin menimbang A sampai E, Anda buka yang poin B. Nomor 1-nya, peran terbesar yang pertama kali diamanatkan undang-undang, itu bukan membuat bagaimana caranya Anda jadi pintar, bukan. Yang pertama itu, bagaimana caranya Anda menjadi baik. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik dulu. Sebab kalau Anda jadi pintar tapi tidak baik, alih-alih menjadi orang bermanfaat, kepintaran Anda berpotensi digunakan untuk merusak. Saya mau tanya gini, di Indonesia sekarang ahli hukum banyak tidak? Kenapa hukumnya tidak tertib? Yang pintar banyak, yang baiknya sedikit. Ahli ekonomi banyak enggak? Begawan ekonomi kita bahkan diminta oleh Singapura, diminta oleh negara lain. Kita punya banyak ahli di bidang ekonomi. Kenapa tidak kuat? Karena yang belum kita temukan yang baiknya. Jadi ketika 2.500 orang masuk ke UMRI ini, diamanatkan oleh undang-undang, yang pertama dimintakan, bukan Anda belajar untuk cerdas dulu. Tapi yang pertama dimintakan, bagaimana Anda menyiapkan diri untuk meningkatkan iman dan takwa, sehingga kuat secara spiritualitas dulu. Itu rahasia pertama. Baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah saya riset, ternyata ada korelasi orang yang cerdas spiritualnya, itu akan membantu intelektualnya meningkat minimal 3 kali lipat dari kecerdasan orang biasa. Yuk kita cek ya. Ini saya fokus ke yang muslim dulu ya. Ya, saya baca juga, saya punya koleksi Bible di rumah dengan segala versi dan terbitan. Saya punya koleksi dulu yang Talmud dan seterusnya. Ya, saya mulai dengan yang muslim sebentar. Siapa tokoh yang paling berpengaruh dalam Islam? Gak usah angkat tangan, jawab aja, ini gak ada hadiahnya. Siapa? Nabi Muhammad. Siapa orang paling hebat menurut kita muslim yang kita kenal? Nabi Muhammad. Siapa orang paling cerdas yang menurut kita kenal? Oke, titip simpan poinnya 1 itu Nabi Muhammad. Banyak orang lupa Nabi itu diutus bukan sekedar menjadi seorang Nabi dan Rasul mengajarkan risalah Islam, tapi di antara poin terbesarnya adalah
membimbing manusia supaya cerdas. Saya ulang ya. Membimbing manusia supaya cerdas. Itulah sebabnya kenapa diutusnya bukan di Romawi. Anda lihat, di masa itu Romawi kan punya kekaisaran. Lalu ada Persia di sampingnya. Kalau sekarang Amerika, Tiongkok. Nabi tidak diutus di Romawi, tidak diturunkan di Persia, tapi yang dipilih itu wilayah Mekah, lembah, jauh dari peradaban, orangnya kebanyakan khatam kriminal. Anda bayangkan, yang mabuk khatam. Gak banyak orang tahu di era itu, orang pemula mabuk itu mabuknya 5 kali, itu pemula. Kebayangkan profesional bagaimana? Pemula 5 kali. Zina, khatam. Mencuri, khatam. Tiba-tiba datang seorang sosok Nabi Muhammad, membimbing masyarakatnya. Ini rahasianya, kenapa yang dipilih yang terbelakang, ingin menunjukkan kepada kita, ini inti risalahnya. Anda bisa bayangkan, tiba-tiba orang yang terbelakang ini, tidak ada peradaban, bisa bangkit, memberikan pengaruh ke dunia, memberikan sinar, dan menjadi jembatan peradaban hingga di barat saat ini. Ternyata setelah diriset, apa yang dibawa Nabi Muhammad salah satunya adalah petunjuk membentuk ciri manusia dengan tingkat intelektualitas yang tinggi. Yuk kita mulai masuk ke Quran sebentar. Ini yang mau saya tunjukkan kepada adik-adik, khususnya yang muslim. Kenapa Anda sekarang punya pelajaran khusus dikerjasamakan dengan kami di Jakarta untuk membentuk manusia Quran. Ini saya berikan pengantarnya. Ternyata salah satu yang diajarkan oleh Nabi untuk membentuk generasi emas yang berpengaruh pada dunia itu adalah kurikulum yang langsung diturunkan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sebentar, kitabnya Nabi Musa apa? Kitabnya Nabi Isa apa? Nabi Daud apa? Nabi Muhammad apa? Al-Quran itu bukan hanya kitab bacaan, tapi kurikulum kehidupan. Di dalamnya ada 6.236 ayat. Ada topik-topik, di antara topik yang paling penting yang terkait dengan kebutuhan Anda sekarang adalah topik pengetahuan. Anda keluarkan topik itu, maka Anda menjadi terbaik di zamannya, dan tersukses di setiap bidang yang bisa Anda pilih dan Anda tekuni. Yuk kita keluarkan, kita cek pelan-pelan. Siapa yang hafal Quran boleh angkat tangan, yang muslim. Angkat tangan. Silakan maju ke depan. Tolong mic-nya dibantu. Ya, sini deh depan. Nama siapa? Nama saya Raffi Laksana Somun. Raffi Laksana Somo. Panggilan? Raffi. Baik, Raffi. Raffi fakultas apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Hafal Quran berapa juz? Alhamdulillah pernah hafal 30 juz di setoran. Di Udah ada juga. setoran. Baik. Hafal Qurannya dengan ayatnya? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Surat An-Nisa. Hafal? Insyaallah. Berapa ayat? Berapa ada di pikiran? Oh, baik. Enggak, jumlah An-Nisa berapa ayat semuanya? 200-an lebih. 200, pilih. 175 apa 174? Awalnya lupa Ustaz. Kalau diingatkan insyaallah. Baik. Nah, bukan 175, bukan 174 tapi 176 ya. Baik, saya minta yang 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas
الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Baik, mundur ke belakang Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Cukup, itu dulu yang saya inginkan. Anda mahasiswa baru ya? Baik, boleh gunakan mic-nya. Ya, Di Ustaz. sini rencana berapa tahun? Insyaallah dikejar kumlot, Ustaz. Tidak komlot. Baik, beri tepuk tangan dulu. Ya. Beasiswa atau bayar? Alhamdulillah beasiswa, Ustaz. Beasiswa sampai full? Full. Sampai selesai? Sampai selesai. S1 aja apa S2 juga? S1. S1. Baik. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ya. S1 rencana mau berapa tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 berarti 12 kali 3,5. Berapa hasilnya? Berapa bulan? 42 bulan. Ya kan? Tolong ya, setiap bulannya dapat beasiswa 1 juta rupiah. Ya, akan kembali. Ya, setiap bulan ya. Ya, cukup dulu. Dimulai dari bulan depan ya, tolong dicatat namanya. Karena dari kampusnya sudah gratis. Yuk lihat baik-baik sini. Saya mau cepat ya teman-teman. Nanti yang mau saya katakan, nanti yang muslim kenapa ada program dengan Quran, ini yang mau saya sampaikan pada Anda semua. Dan waktu kita hanya sedikit. 1, lihat sini. Allah mensifati Quran dengan nur. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan saya turunkan bersamaan dengan turunnya Muhammad, itu ada cahaya yang dibawa oleh Nabi yang menerangi semua bagian kehidupan kita. Apa fungsi cahaya? Menyinari, menghilangkan yang gelap, menyingkap yang terang. Di antara yang disebut dengan cahaya, itu sepakat salah satunya dari ulama, sepakat di antara maknanya adalah pengetahuan. Ilmu disebut dengan cahaya karena ilmu itu bisa menyingkap sesuatu yang tadinya gelap. Anda tidak tahu gelap, ada ilmu jadi terang. Anda tidak mengerti gelap, ada ilmu menjadi paham. Maka ketika Quran disebut dengan nur, bagian dari isi Quran itu di dalamnya ada petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan dan menguatkan nilai pengetahuan kita. Nah, inilah yang ketika dikeluarkan oleh ulama, disimpulkan setidaknya di Al-Baqarah ayat 185 yang tadi adik kita bacakan. Lihat baik-baik. 1. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Quran diturunkan di bulan Ramadan, istimewa, tapi kebanyakan orang nggak tahu keistimewaannya. Tahunya cuma untuk baca aja. Jadi muslim yang baik baca Quran, mulai dari Iqra supaya bisa baca. A fata a, fa fata fa, lam doma u, lu, apa lu, kan? Iqra baca. Nah, itu bukan poinnya. Poinnya itu paham isinya, paham petunjuknya, pakai sesuai kebutuhan kita. Ternyata di antara ayat-ayat itu ada ayat yang isinya tentang pengetahuan yang kalau kita bisa terapkan dalam hidup, 1, bayyinatim, kita akan punya kemampuan untuk menjelaskan apapun yang ditugaskan kepada kita. Apapun yang ini Anda ketahui. Kemudian Furqan, Anda punya kemampuan untuk selalu menganalisis sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, apa yang jadi kebutuhan Anda, apa yang bukan jadi kebutuhan Anda. Disinilah kemudian
dirinci di ayat lain, ditemukan rumus 5K. Inilah yang saya harap Anda bawa saat nanti Anda belajar di kampus secara formal. Ada berapa? 5 apa namanya? Sebelah sini, 5 apa namanya? Sini, 5 apa namanya? Kurang kencang, 5 apa? Yang ini 5 apa? Percepat. K1 kritis. Apa namanya? Ingat baik-baik adik-adik ya. Saya mengajar di Indonesia, saya mengajar di luar Indonesia. Kita punya asosiasi 20 negara. Di Amerika, di Kanada, di Jepang. Saya ngajar di Belanda, kita ngajar di Den Haag, di Utrecht. Yang mau saya katakan bukan tempat mengajarnya. Sedunia sekarang sepakat bahwa yang dibutuhkan manusia di era abad 21 itu inilah 5K ini. Dan ini Anda tidak akan dapatkan ketika keluar kampus. Anda hanya akan dapatkan ketika Anda ada di kampus. Ini roadmap kita. K pertama kritis. Selalu berusaha menjadi mahasiswa yang kritis. Mahasiswi yang kritis. Mohon maaf, jangan menjadi mahasiswa yang hanya menerima pengetahuan apa adanya, datang ke kelas, duduk paling belakang, gak pernah nanya, titip absen, besok ujian, pinjam catatan teman, ikut dan selesai. Itu bukan tipikal yang diinginkan menuju generasi emas. Pastikan semua apa yang Anda pelajari, Anda punya sifat kritis, tidak paham, tanyakan. Jangan pernah Anda masuk kelas dan keluar kelas dalam suasana yang sama. Apa bedanya Anda masuk dengan keluar kelas? Masuk kelas Anda tidak tahu, keluar kelas Anda tahu. Tidak mungkin Anda mendapatkan pengetahuan baru kalau Anda tidak punya sifat kritis. Ya, setiap Anda tidak memahami sesuatu, tanyakan. Kalau perlu tanyakan sesuatu yang jarang biasa orang tanyakan. Ini bagian pertama. Kalimat saya mungkin sekarang terdengar biasa, tapi ini yang akan menentukan Anda 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan apakah Anda diwisuda dalam keadaan mahasiswa terhormat dengan prestasi tinggi atau orang biasa-biasa saja. Ingat, 1, upayakan kritis dalam setiap mata kuliah untuk memastikan semua yang kita pelajari dipahami dengan baik. 1. 2, kreatif. Apa namanya? Baik, saya berikan gambaran pertama dari Quran. Semua nabi yang diutus untuk menjadi rasul, itu semua mencontohkan sikap kritis. Dan sifat kritis ini hebatnya mengantarkan pada sifat kreatif. Tahu Nabi Ibrahim? Saya ulang, tahu Nabi Ibrahim? Saya tanya, yang bisa jawab, jawabannya 3 juta rupiah. Oke? Ya, tarik napas dulu. Pertanyaan besarnya, sikap kritis apa dari Nabi Ibrahim yang pernah disampaikan kepada Allah secara langsung? Saya hitung sampai 3 nih. Ya. Beri tepuk tangan. Namanya siapa? Mulkia Zikri dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Oke, Zikri, langsung saja. Hafal Quran berapa juz? Cuman juz 30, Ustaz. Juz 30, baik. Sikap kritis Nabi Ibrahim yang pernah ditampilkan oleh Quran dan ini langsung disampaikan kepada Allah. Silakan. Sikap kritisnya yaitu pada saat Nabi Ibrahim itu bermimpi ketika dia itu Sebentar ya, ini cash nih langsung nih. Ketika dia ingin menyembelih Ismail. Pada saat itu dia sebenarnya bimbang juga ingin menyembelih anaknya yang sudah lama ia dambakan. Tapi karena memang itulah perintah dari atas langsung, secara logika itu juga Tuhan. Sikap kritisnya apa? Siap kritisnya memerintah. Baik, kita jeda sebentar, adzan berkumandang. Tapi saya berikan bocoran,
Ini jawabannya sedikit agak melebar, tapi nggak apa-apa, dapat 10% jadi 300.000 rupiah. Silakan kembali, kita dengar adzan sebentar ya. Baik teman-teman, saya fokus sebentar 10 menit dan ini nanti yang paling menentukan untuk kita. Oke, yang saya maksud bukan Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 109. Yang saya maksud Al-Baqarah ayat 260. Nabi Ibrahim itu nabi, rasul. Tahu Allah itu sang pencipta. Allah itu segalanya. Tapi dalam keadaan yakin, beliau masih bersifat kritis untuk bertanya guna melahirkan ketenangan dalam batinnya. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan kita diminta belajar. Pelajarannya untuk kita, bukan untuk Ibrahim. Idh itu dia punya 3 arti. Pelajari, pahami, ingat apa yang telah Anda pahami itu kan. Wa idh qala Ibrahim, dan yang belum tahu pelajari. Kalau sudah belajar pahami. Kalau sudah pahami, sudah paham, ikuti jejaknya untuk Anda kerjakan. Ketika Ibrahim itu bertanya secara kritis. Jadi Anda ikut ini. Nabi, bapak para nabi saja, beliau mencontohkan kepada kita untuk berpikir kritis. Dan itu ditunjukkan langsung pertanyaan itu memohon petunjuk kebenarannya dari Allah, dari Tuhan Sang Pencipta. Ketika beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati? Kita yakin nggak kalau Tuhan itu punya kemampuan menghidupkan yang mati? Yakin? Mematikan yang hidup, yakin? Perhatikan, tapi kan kita nggak pernah tahu gimana caranya. Nah, itu yang dimaksud sikap kritis untuk menemukan hal-hal yang baru. Anda masuk kelas, terima mata kuliah, Anda hafalkan, Anda kurang kritis, Anda kurang kreatif. Apa bedanya Anda dengan alumni-alumni sebelumnya? Yang perlu kita lakukan, sejak Anda masuk ke dalam kampus, lalu ke dalam kelas sesuai jurusan Anda, dan mendapatkan mata kuliah dengan semua bacaan-bacaan itu, apa hal baru yang Anda temukan dari situ? Saya sebelum masuk kampus, itu saya sudah survei di mana kampusnya. Saya kuliah di Tripoli. Itu sebelum saya datang, saya tanya, di tempat saya kuliah, asrama saya di mana? Masjidnya di mana? Perpustakaannya di mana? Jarak perpus ke kelas berapa meter? Saya masuk jam berapa? Istirahat jam berapa? Itu saya manfaatkan sampai masuk ke dalam perpustakaan. Itu peta perpustakaan sudah ada di kepala hari pertama saya masuk kampus. Ruang 1 ini, ruang 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ada kitab apa, buku apa, sampai letaknya, raknya, sampai tinggi berapa, rak itu berapa. Itu sudah saya petakan dari awal masuk. Dan saya sudah baca buku-buku yang akan diajarkan sebelum saya masuk. Jadi ketika kita masuk, kita hanya memecahkan ketidakpahaman yang telah kita dapatkan saat kita baca. Jadi bukan Anda masuk, Anda belum dapat apa-apa. Itu bukan tipikal generasi baru. Jadi kalau sekarang Anda datang di orientasi ini dan bersiap masuk kampus, tapi mental Anda hanya sekedar datang, duduk, terima pengajaran, setelah itu pulang, Anda tidak akan pernah menjadi generasi emas yang siap membawa bangsa ini terbang tinggi. Maka ingat pesan saya, ini Anda akan dapatkan berapa hari setelah masuk kampus. Jangan pernah Anda masuk sebelum Anda tahu apa yang akan Anda pelajari di tempat Anda berpijak itu. Oke, 1. 2, saya agak cepat ya, karena waktu kita cuma sebentar. Usahakan sedapat mungkin, karena sekarang masanya sudah berubah. Dulu cuma sekitaran Riau dengan Sumatera, Riau ke Jawa. Sekarang teman-teman, Anda bikin status saat ini di sini yang mengakses sudah orang Amerika. Yang mengakses sudah dari Timur Tengah. Yang mengakses sudah dari Asia Timur, bahkan ke jauh.
Karena itu saya berharap dari sekarang Anda tolong bikin roadmap Anda, salah satunya cantumkan. Jangan dibikin sekarang ya, tapi dibikin nanti untuk 4 tahun ke depan paling sedikit, jangka pendek. Setelah Anda lulus, 4 tahun ke depan, 1, kalau menguasai materi kuliah, itu sudah kewajiban. Tapi yang saya ingin katakan, bagaimana Anda mengembangkan hasil belajar Anda, supaya Anda bisa berperan dalam kehidupan lokal dan global. Maka salah satunya, mohon punya target kuasai bahasa internasional. Saya ulangi, kuasai bahasa apa? Awas, ada beda antara bahasa asing dengan bahasa internasional, itu beda. Kalau bahasa asing, bahasa yang asing di telinga Anda, sehingga dengan itu Anda ingin mengenalnya. Yang bisa bahasa Sunda di sini siapa? Nu tiasa nyarios Sunda? Ah, ya kan mung ieu unggul, tapi kan nu sanesna nu teu ngartos bahasa Sunda karaos asing. Tuh. Leres teh? Leres. Ya, bagi yang tahu bahasa Sunda tidak asing, tapi yang tidak mengenal bahasa Sunda itu menjadi bahasa asing. Anda yang dari Sumatera pengen kenal bahasa Jawa karena asing, itu bahasa asing. Tapi apakah itu menjadi bahasa pergaulan sesuai dengan target-target kita? Saya mohon selain bahasa lokal dari tempat Anda berada, upayakan coba sekarang, karena sekarang dunianya kecil, Anda tuliskan bergaulnya akan kemana, cita-citanya apa, 4 tahun dari sekarang Anda akan berada di mana, sedang mengisi apa, sedang mengerjakan apa, nulis jurnal di mana, berperan sebagai apa, di tempat mana, keluarkan bahasa yang sedang Anda tuju 4 tahun ke depan. Saya sejak masuk pesantren, artinya usia 13 tahun. Itu sudah menuliskan 1 bahasa Arab, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa Jepang. Tahun sekian saya akan ada di Arab. Tahun sekian saya mengunjungi Inggris. Tahun sekian saya berada di Jepang. Anda tahu apa yang terjadi? Saat ini hampir semua negara Arab telah kita kunjungi. Di Inggris saya bahkan kunjungi stadionnya MU. Saya datang ke stadionnya Liverpool. Kita ngajar juga di Manchester, kita kunjungi ke London. Di Jepang malah kita bangun sekolah yang akan kita resmikan bulan November depan. Ya, ternyata apa yang kita tuliskan itu bukan sekedar sesuatu yang ingin kita kuasai, tapi itu adalah wujud masa depan yang ingin kita capai. Terakhir, siapa yang menguasai 2 bahasa, Arab Inggris? Maju ke depan, Arab Inggris. Anda yang perempuan. Ya, silakan. Tangan lihuna. Taqaddam. Okay, go forward, please. Alright, could you please give her microphone, please? Alright, can you introduce yourself? What's your name and your faculty? Okay, let me introduce my name. My name is Arauda Bunaya Hadi. You can call me Naya. I'm from Faculty of Law. Faculty of Law. Give applause for Naya. Okay. Okay, Naya, what is your own future and how you prepare? How do you prepare for your own future? Okay, because I choose law, I want to concentrate on international political, and Do you want to focus on international political? yeah, the focus. And also I have a plan to take TOEFL and IELTS to pass MSIB or MBKM. After you graduated from this university, do you expect also to continue your study abroad, for example? Yes, I have a plan to Which take country do you scholarship choose? To South Korea or Turkey. South Korea. Yeah. or Why Turkey. South Korea? Why don't you choose, for example, England or America or Canada? Because I need environment who really focus on their future, and
How do you know there's a lot of environment in Korea, South Korea? I have some friends from there. Oh, you have some friends from Yeah. Korea. They support me to raise my dream. Okay, give applause for Naya. Yeah, just appreciate. It's honor for me to discuss with you. And we have also a special gift for you, 5 million rupiah. All right. Do you also speak another language beside English? Yes, in Arabic, but just a little. Little bit Arabic. Yeah. كيف حالك؟ أنا بخير. بخير الحمد لله. لأن اخترت أنت يعني في شعبة الحكم لكي تستطيعي أن تعودي إلى البلاد وتواصل إلى كوريا الجنوبية هكذا؟ Too difficult. Too difficult to answer, right? I think you have to improve your language for the future. So during your living here in the university, add your capability in language to train yourself to speak Arabic well, yeah, as well as you speak in English, right? Yeah. أنا أرجو منك أن تتعلمي أيضا اللغة العربية كما تحدثت اللغة الإنجليزية وتستطيعين في المستقبل أن تسهم ليس فقط في الخارج لكن هنا في إندونيسيا في الشؤون القانونية. فهمتي؟ لا. Oke, silakan kembali ya. Berikan tepuk tangan 5 juta untuk Naya. Oke. Teman-teman, saya pengen lebih ya. Pengen lebih. Saya belajar. Sampai hari ini saya belajar. Saya belajar bahasa Jepang. Genki desu ka? Watashi wa Indonesian wa desu. Ya, saya belajar bahasa Prancis. Comment ça va? Lebih. Edang. Baik ya. Itu yang ingin saya sampaikan terakhir. Bagi yang dapat hadiah, kita akhiri. Tolong yang tadi saya dapat apresiasi, maju ke depan, boleh? Saya mau berikan cash. 1, 2, 3, silakan. Tadi yang dapat hadiah, siapa saja? Maju ke depan. 1. Mana lagi? 2, 3. 1 lagi. Yang cash langsung sudah ya? Ya Anda? Mana lagi? Silakan. Bagi 2 aja, sebagian di sini, sebagian di sana. Mas Fadil, sudah siap? Sebelah sini. Ya, kalau sebelah sana jatuh nanti. Sini. Geser sedikit. Oke. Kenapa? Oh ya. Yang 1 juta mana tadi? 1 juta. Baik. Ini yang 500 ya Pak? Antum ya? 500. Yang 1 juta lagi? Ini ya. Baik. 5 juta untuk Naya. Baik. Oke. Untuk tadi nama siapa? Rafid kan dapat 48 juta. Nah ya. Insyaallah setiap bulan 1 juta ya. Mau saya transfer per 6 bulan atau setiap bulan? Setiap bulan. Ibu ada. Ayah ada. Coba minjem mic-nya. Mic-nya pinjam. Ini saya cuma mau tanya, ibu ada nggak? Ada Ustaz. Ayah ada nggak? Ada. Pertanyaan saya cuma satu, kalau saya mau kasih pilihan, dapat 48 juta atau ngasih hadiah ibu dan ayah umroh? Udah. Kasih hadiah untuk orang tua Ustaz. Dia umroh ya? Ya. Tapi resikonya nggak dapat per bulan. Nggak apa, yakin? Oke, ya berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk Rafid. Hadiahnya diganti ya. Mas, mana staf saya? Diganti ya. Hadiahnya umroh untuk kedua orang tuanya. Ya, dah. Plus 48 juta tetap ya. Oke. Ayo silakan kembali ke tempat masing-masing. Makasih ya. Silakan appreciate for all of you. Thank you. Boleh. Silakan. Langsung aja, langsung. Langsung aja. Ini aja. Nah, kita gini aja. Nah, udah. Makasih. Baik.
Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya baik, sehat, dan kompak. Saya mau minta satu, yang Katolik mana? Katolik. Katolik, boleh ke depan. Kristen, Protestan? Boleh? Oh, sisi sini ya, gantian, sisi sini. Nggak boleh. Oke, di bawah ya. Atau maju boleh, maju boleh. Nah, maju. Hindu mana? Gak ada. Buddha? Gak ada, yang lain, sudah. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Desri Sukurniata Lombenua. Desti, kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patricia, saya panggil Tia ya. Oke, Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, begini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya, saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi. Bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan sama-sama. Silakan kembali. Tolong disiapkan ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Very proud to be part of this university. And thank you for attention. أنا فرح وسعيد جدا بأن أكون عضوا من هذه الجامعة المباركة. وشكرا لكم على حسن اهتمامكم. شكرا. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.